Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan rencana pembuatan film Siksa Neraka karya rumah produksi The Company yang digadang-gadang menelan biaya hingga 5 miliar rupiah. Film yang dibuat menggunakan efek visual buatan komputer atau CGI ini merupakan adaptasi dari komik berjudul sama karya M.B. Rahimsyah. Komik Siksa Neraka populer pada tahun 80 hingga 90-an menceritakan tentang kondisi menyeramkan manusia yang sedang disiksa di neraka lengkap dengan ilustrasi visualnya. Lalu, apa sebenarnya neraka itu? Dalam surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa alam neraka bisa membuat manusia bergidik. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang mendidih dan naungan asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Dalam video kali ini kita akan membahas betapa panasnya bara api neraka. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Sahabat soleh beriman, kita semua sudah tahu bahwa neraka memang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di manakah neraka sebenarnya? Sampai saat ini ulama masih bersilang pendapat tentang di mana letak neraka. Sebagian mengatakan neraka ada di langit, sementara sebagian ulama menyatakan ada di bagian dalam bumi. Para ahli ilmu yang berpendapat bahwa neraka ada di dalam bumi berpegangan pada firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam Sijjin. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Sijjin diyakini sebagai lokasi bumi paling bawah. Al-Quran menafsirkan Sijjin sebagai tempat di mana roh-roh orang jahat berkumpul. Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam kitab tafsirnya, Sijjin adalah sesuatu tentang mirip penjara yang abadi. Tempat ini terletak di perut bumi lapis yang ketujuh. Ada juga pendapat yang lain menyebut Sijjin sudah mendekati neraka. Rasulullah SAW bersabda, jika roh seorang mukmin telah keluar, maka dua malaikat menyambutnya dan membawanya naik, lalu dia menyebutkan semerbak harumnya dan menyebut minyak kasturi. Penghuni langit berkata, ruh yang baik datang dari bumi, semoga Allah menurunkan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang pernah kamu diami. Kemudian ruh tersebut dibawa kepada Robnya, lalu dia berkata, bawalah ia ke akhir ajalnya Sidratul Muntaha. Dan sesungguhnya seorang kafir jika rohnya keluar, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bau busuk dan laknat yang ditujukan kepadanya. Penduduk langit berkata, roh yang busuk datang dari bumi, dikatakan kepadanya, bawalah dia kepada akhir ajal Sijjin. Hadis riwayat Muslim. Sahabat soleh beriman, apakah Sijjin yang diriwayatkan dalam surat Al-Mutaffifin terletak dalam sumur Barhut? Selama puluhan tahun, nama sumur Barhut di provinsi Al-Mahra, Yaman bagian timur itu begitu ditakuti karena julukannya sebagai sumur neraka. Sumur ini disebut-sebut warga lokal sebagai tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir dan para calon penghuni neraka dari seluruh dunia. Dikatakan sumur Barhut punya kedalaman yang tak terhingga sampai membuat penduduk Arab tradisional begitu ngeri hanya untuk mendekatinya. Konon karena terkadang ada suara yang keluar dari dalam sumur ini. Namun, tim ekspedisi gua asal Oman berhasil turun ke dasar sumur Barhut dan menemukan banyak hal yang luar biasa. Diketahui sumur Barhut punya lebar 30 meter dan kedalaman sekitar 112 meter. Lalu, apakah benar sumur Barhut ini adalah sumur Barhut yang dimaksud Rasulullah?
Rasulullah SAW sendiri bersabda tentang sumur Barhut, "Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat obat yang mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti sekumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat berkas basah di atasnya." Hadis riwayat Tabrani. Sahabat soleh beriman, pada tahun 1970, pemerintah Uni Soviet berusaha melakukan penggalian ke titik terdalam bumi untuk mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya. Salah satu proyek yang berhasil mereka lakukan berada di distrik Piansky di semenanjung Kola. Lubang yang diberi nama Kola Super Deep Borehole ini memiliki kedalaman 12 km lebih dalam daripada titik terdalam lautan. Sempat heboh di jagat dunia maya sebuah rekaman yang diduga suara jeritan dari dalam lubang Kola Super Deep Borehole. Saking menyeramkannya suara-suara itu, banyak yang menduga suara itu bersumber dari jeritan jasad manusia yang sedang merasakan siksa neraka di dalam perut bumi. Namun, berdasarkan penelusuran tim pencari fakta independen, narasi itu tidak benar alias hoax. Tidak ada bukti soal suara jeritan manusia di Kola Super Deep Borehole. Menurut keterangan resmi, pengeboran dihentikan pada tahun 1992 ketika suhu dasar pengeboran mencapai 180 derajat Celcius. Suhu itu 2 kali lipat dari yang diperkirakan, sehingga pengeboran lebih dalam tidak lagi memungkinkan. Sahabat soleh beriman, teriakan-teriakan dari perut bumi juga sempat terekam dari sebuah lokasi di Sungai Efrat. Video yang diklaim direkam dari sebuah gua di Sungai Efrat itu menunjukkan suara-suara menyeramkan yang muncul dari rekahan pada salah satu dinding Sungai Efrat yang mengering. Sungai sepanjang 2.800 km yang mengalir dari Turki, Suriah hingga Irak ini memang sering dipercaya menjadi lokasi munculnya berbagai misteri. Mulai dari harta karun bawah tanah, kemunculan goa misterius hingga tanda-tanda akhir zaman. Namun hingga saat ini masih belum ada yang dapat memastikan kebenaran dari video tersebut. Api terpanas di muka bumi, yakni api biru, memiliki suhu mencapai 1500 derajat Celcius, lebih rendah 500 derajat dari api putih yang berada di permukaan matahari. Jika secara ilmiah, suhu panas yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia hanya 39 hingga 40 derajat Celcius, maka sudah barang tentu manusia akan meleleh jika terbakar api tersebut. Lalu berapa kali lipatkah suhu panas api neraka? Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya pernah menjelaskan seberapa panas api neraka. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api dunia ini benar-benar cukup panas." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan tentang manusia di neraka yang paling ringan siksaannya diibaratkan seseorang yang mendidihi otaknya. Meski sebuah bara api neraka hanya ditaruh di telapak kaki orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik.